Oke, good morning, selamat pagi anak-anak. Kristiani, kelas 8 SMP Negeri 4 Surakarta. Apakah kalian bisa mendengar suara saya? Felix, apakah suara saya kedengaran, Felix? Felix? Selamat pagi anak-anak. Felix, Ya, Bu. kedengaran ya suara saya ya? Dengar, Bu. Oke, terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Kelas 8 yang Kristiani SMP Negeri 4 Surakarta. Hari ini kita akan awali ibadah pagi. Hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 ya. Silahkan yang bertugas ini hari ini siapa? Felix tahu nggak yang hari ini bertugas siapa? Herlina sama Jessica. Herlina. Pujiannya siapa? Bentar, Bu, saya cek jadwal. Ya, oke. Apakah Herlina sudah bergabung? Herlina dijawab. Jessica sudah bergabung? Jessica, Herlina, Nadia dan Herlita, Bu. Herlita. Yang pujian siapa? Sama Krisnadia. Krisnadia. Oke. Felix terlihat nggak di situ? Herlita, Krisnadia, sama Jessica sudah bergabung atau belum? Belum join, Bu. Belum join? Pembiasaan. Oh, masih pembiasaan di kelasnya. Ya nggak apa-apa. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu. Novelia, dinyalakan. Ini apa kabar? Namanya Novelia Cinta loh ini. Kamu tuh harusnya penuh cinta. Ini kok videonya semua nggak nyala itu loh yang saya heran. Kenapa? Ayo, jangan-jangan belum pada mandi nih. Saya jadi berpikir yang seperti itu. Saya pikir Samuel, Andrew, Christian, Rafael, Ruth, Windy. Iki jane wis doa tuh sopo durung iki. Ayo, kalau Anesti tadi saya udah lihat sih di kelas ya pembiasaan pagi. Ayo, ini belum pada mandi nih kelihatan ini ya. Sehingga masih malu terlihat. Cek Vega coba nyalakan kameranya, coba. Ya, Bu. Kameranya dinyalain bisa nggak? Coba. Nah, kan kelihatan gitu kan enak. Ya. How are you? Vega, apa kabar? Nah, mau jawab aja nggak kedengeran suaranya. Jane Vega yang tugas kudune iki ya. Loh, kalau sembunyi. Novelia, bu kameranya dinyalakan. Mana? Nah, kan kelihatan gitu enak. Saya tuh jadi kayak nggak kayak orang aneh gitu ngomong sama layar gitu. Kalau gini kan saya kayak berasa lihat-lihatan gitu loh. Kamu lihat saya lihat kamu, itu kan komunikasinya jadi lancar. Ya kan? Felix, ini Felix ya di delik ini. Felix. Nah, Felix nyalain. Nah, gitu loh. Felix, sudah terlihat nggak mereka bergabung? Belum? Belum, Bu. Belum 7.20 kan harusnya. Doa pagi. Atau ada informasi yang saya nggak tahu? Suaranya Felix nggak masuk. Belum masuk Felix suaranya. Nah, udah. Jam berapa? Kak, itu jam 7.30. Oh, 7.30. Berarti saya yang kurang update ya. Maaf ya. Jadi kita ini terlalu awal, nggak apa-apa ya. Saya tadi tuh pikirnya 7.20. Tapi ini sudah jam 7 berapa nih?
7.30 ya sekarang. Sebentar lagi, paling sesaat lagi mereka akan ini. Apa namanya? Pengurus sudah diberitahu tentang rencana merayakan Natal secara virtual. Udah, sudah disiapkan. Sudah ada rapat-rapat kalian. Sudah. Sip. Rapatnya udah berapa kali? 1 kali atau baru 1 kali? Baru 1 kali. Baru 1 kali. Virtual juga rapatnya. Iya. Iyalah ya, nggak bisa ketemu ya. Apakah ada di antara kalian yang bisa ketemuan gitu? Kemarin itu saya dapat informasi ada anak yang ya saya bukan saya juga memang minta tolong juga gitu. Mengunjungi teman yang kayak terhilang gitu. Nah, terus ada 2 anak itu bersama-sama mengunjungi ya. Lalu saya diberi informasi, saya kaget juga. Kalian pakai masker nggak? Iya pakai. Oh ya udah. Ya jadi memang kita ini bersiap-siap untuk new normal yang sesungguhnya. Jadi kita memang tidak mungkin kembali ke masa-masa sebelum pandemi. Senenge dewe, terus kayak dulu itu kita nggak mengenal takut dengan virus ya. Kalau sekarang kita bukan takut, tetapi memang harus waspada gitu ya. Dan sekarang bentuk-bentuk new normal yang melekat sepertinya adalah penggunaan masker. Jadi kita kan tidak mungkin sembunyi terus di dalam rumah, di dalam kamar ya. Kita tetap harus berkegiatan. Memang kita berusaha untuk semendekati mungkin seperti dulu sebelum pandemi, tetapi ada hal-hal yang melekat yang tidak bisa kita tinggalkan seperti penggunaan masker. Makanya ketika ada 2 temanmu memberi informasi saya, mereka berdua pergi mengunjungi salah satu teman di rumahnya untuk memastikan keadaan teman tersebut. Saya langsung pertanyaan pertama saya adalah apakah kalian prokes gitu pakai masker keluar rumah? Apa sudah izin orang tua gitu ya? Dan ternyata mereka sudah pakai masker ya sudah. Selalu bawa hand sanitizer. Sehingga di keadaan tertentu yang tidak ada air di sekitarnya, kalian bisa menggunakan hand sanitizer gitu ya. Terus sekarang kita nggak bisa cipika-cipiki kalau ketemu. Gimana Felix, sudah adakah mereka tanda-tandanya? Semua, Bu. Sudah datang semua? Udah. 3-tiganya petugas? Ya udah, Bu. Oke, coba saya cek ya. Mereka ini nggak nyalain kamera. Coba Herlita mana? Herlita, kamu tuh kalau nyalain kamera saya langsung bisa lihat. Sudah nyala belum kameranya Herlita? Nah, kemudian siapa tadi? Holly ya? Felix? Panggilin 3 orang itu biar muncul. Grace Nadia, Herlita, terus firmannya saya sebentar. Firmannya Ella. Ella, Immanuela, Firman sudah terlihat. Oke. Terus pujian? Saya Miss Siapa? Mana ini? Kris Nadia nanti pujian ya. Oke, mana wajahmu kok enggak kelihatan? Sinyal saya baru jelek itu, Miss. Oh enggak saya enggak suaramu jelas banget enggak putus-putus ya. Pending tadi di WA. Oh gitu ya, yang penting ada suaranya ya. Ya wes, ini Kris Nadia udah kelihatan. Terus habis itu yang doa siapa? Feli ya? Herlita juga enggak nyala ya. Oke sip, bisa dimulai berarti ya, kita awali langsung, silahkan. Silahkan yang bertugas pujian. Selamat pagi teman-teman. Mari kita Pagi. dan sebagai hamba.
Saat ku datang ke dunia, ku tinggal pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Nah, terima kasih. Sekarang silakan pembawa doa kemudian firman. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami pagi hari ini Tuhan. Dengan keadaan kami yang sehat Tuhan, sekarang kami akan melakukan pembiasaan religi Tuhan. Berkatilah pembiasaan religi kami pada hari ini, berkatilah juga Ella Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah kami juga, supaya kami dapat mendengarkan dan kami dapat menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Untuk tema firman kita hari ini adalah mudah dan gaul di Tuhan dengan gaya hidup dan menyenangkan hatinya. Di setiap generasi pasti dikatakan soal anak muda. Ya, maksudnya tentang atau anak muda sekarang itu ya nggak mau dengar nasihat orang tua, dan masih banyak stereotip negatif lainnya seperti orang muda cenderung konsumtif, gemar merokok, kecanduan obat-obatan terlarang, dan bergaul di dunia malam. Ada pula perilaku khas generasi milenial, misalnya lebih suka
suka bergaul di medsos daripada di dunia nyata. Ingin segalanya serba cepat dan langsung jadi. Sebenarnya gaya hidup yang buruk bukan baru saja terjadi dan tidak terbatas pada anak muda saja. Sejak zaman perjanjian lama, banyak orang senang berpesta dan melakukan seks bebas. Mereka melaraskan pola hidupnya seturut tren agar terlihat gaul. Demi mendapat pengakuan dari lingkungan, popularitas di antara teman-teman sebaya, atau kepuasan pribadi. Di era modern, tekanan iklim usaha global serta kurangnya komunikasi atau perhatian dari keluarga bisa menjadi akar gaya hidup ini. Orang muda Kristen perlu bijak dalam menata hidup agar tidak terpengaruh dampak buruk. Ada 3 prinsip yang bisa jadi pedoman gaya hidup kita. 1. Popularitas karena kualitas. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berbunyi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kebanyakan orang suka popularitas. Segala cara dilakukan untuk mendapat gelar eksis. Mulai rajin update status, selalu pakai barang paling keren dan trendy, sampai merendahkan orang lain. 2. Konsumtif akan firman. Dalam Mazmur 119 ayat 9 berbunyi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Gaya hidup konsumtif identik dengan kegemaran belanja barang mewah dan berpergian ke tempat eksklusif dengan kadar rendah. 3. Katakan tidak pada pergaulan bebas. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 berbunyi, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Hidup dalam Tuhan akan menjauhkan kita dari kedagingan, keinginan, dan keangkuhan hidup. Kita dapat menjaga diri dari nafsu dunia. Kita sadar bahwa pergaulan bebas akan merusak diri dan masa depan kita. Anak muda Kristen sejati memiliki gaya hidup yang inspiratif bagi orang lain. Bukan berarti tidak boleh bergaul atau berpenampilan sesuai tren. Kita harus punya prinsip kuat, bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang kita lakukan berkenan. Jadi, yuk sama-sama belajar jadi muda yang gaul di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Nah, Engkau kami dapat lancar dari awal hingga akhir religi ini. Sebentar kami akan melakukan aktivitas yang lainnya. Kiranya Tuhan selalu turut serta dalam aktivitas kami. Serahkan ke dalam tangan-Mu saja, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Immanuela Damaristi ya. Terima kasih untuk yang bertugas, untuk pujian dan untuk doa. Terima kasih untuk firman-Nya. Karena hari ini kita semuanya nih yang ada di di Zoom ini diingatkan untuk apa? Dari 1 Timotius 4 ya. Tadi bahwa jangan sampai karena masih muda kemudian kalian dianggap ya, saya katakan kalian karena masih muda, yang muda kalian. Kalau Ibu Meti mah sudah tua. Tidak boleh hidup sembarangan ya. Jadi ya kita diingatkan untuk kalian terutama ya, karena yang masih muda kalian, untuk hidup lebih baik. Yang penting itu. Jadi nggak usah mengukur membandingkan dengan orang lain, tetapi yang penting setiap hari ke hari ada progres lebih baik. Kalau kemarin ngumpul tugas itu masih terlambat misalkan, nah besok hari ini diusahakan untuk on time. Kalau kemarin masih suka ngomong miso-miso, kalau nggak suka atau lagi-lagi nggak seneng gitu, kayak gampang sekali mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Contohnya kalau dalam bahasa Jawa itu miso gitu, itu kemarin. Nah hari ini tidak, besok tidak, jangan besok balik lagi gitu ya. Maksudnya begitu ya. Kalau kemarin
kalau orang tua minta tolong sesuatu, kalian kayak berat, kayak susah gitu menolong, menjalankan. Hari ini usahakan bahkan tanpa diminta, kalau kalian lihat orang tua membutuhkan, kira-kira membutuhkan bantuan, ditawarkan. Ya, tidak perlu sampai harus diminta orang tua atau bahkan diperintah. Jadi perubahannya itu terlihat gitu, ya. Yang tahu siapa? Ya kita sendiri, nggak usah banding-bandingin dengan orang lain. Wah, kalau anak yang itu karena begini jadi mereka bisa begini gitu, nggak usah. Yang penting adalah kita, saya pribadi bagaimana gitu ya. Ngukur perubahan itu kita yang bikin checklistnya sendiri gitu ya. Itu aja. Tuh, terima kasih Manuela dan Maristi diingatkan ke teman-temannya kita semua untuk hidup lebih baik. Baik, sebelum saya akhiri, saya tuh punya pesan ini ya, khusus nih. Kan panitia atau pengurus sudah sedang bekerja menyiapkan perayaan Natal kita secara virtual. Kalau secara virtual sih saya yakin tidak kemudian nggak prokes atau apa. Kalau virtual kan mesti aman ya. Nah, pasti kemungkinan besar akan terlaksana. Nah, biarlah para pengurus menyiapkan rundown-nya, menyiapkan teknisnya gitu ya. Kalau pengurus pasti kan akan memperhatikan, oh kalau begini pakai Zoom atau Google Meet itu platform apa aja yang akan digunakan secara bersamaan mungkin atau hanya satu, bisa terserah. Nah, tetapi misalkan ada di antara anak-anak Kristiani dari kelas 8 ini yang misalkan punya kerinduan untuk mengisi, punya ide gitu, mengisi, tidak ada salahnya kalian menyampaikan ke pengurus. Di tiap kelas pasti sudah ada perwakilannya kan? Felix, ya kan? Iya kan, tiap kelas ada ya perwakilannya. Nah, otomatis kalian punya tempat untuk misalkan aku kayaknya bisa ini dengan si ini misalkan gitu, atau sendiri. Ada nggak, bisa nggak dimasukkan slotnya di rundownnya acara itu, seperti itu saya rasa bagus banget ya. Jadi jangan cuma menunggu apa yang akan disajikan oleh pengurus. Misalkan pengurus pun juga pasti saya yakin akan bekerja mencari isian, namanya isian ya kalau kayak acara kayak gitu namanya isian. Nah, alangkah baiknya juga datang dari kalian. Misalkan kalian punya ide, sampaikan ke pengurus yang ada di kelas kalian, nanti pengurus yang ada di kelas itu akan membawanya ke rapat-rapat mereka gitu ya. Jadi nanti waktu acaranya itu betul-betul dari kita untuk kita, semuanya sebisa mungkin terlibat secara aktif walaupun durasinya memang kita atur gitu ya, biar acara itu juga kita tunggu-tunggu, menyenangkan dan bermakna gitu ya. Sukses untuk pengurus menyiapkan acara yang ini tidak kecil, karena ini pertama kali nanti bagi kita. Mungkin sekarang di gereja-gereja kalian sudah mulai bisa ini ya. Sudah ada PRKJ-nya sudah masuk. Sudah onsite. Felix, PRKJ-mu di Margoyudan sudah masuk? Tahu. Nggak tahu, kamu nggak ikut toh? Apa kowe cik sekolah minggu? Masih sekolah minggu? Jawab. Felix nggak mau jawab, ayo. Felix masih sekolah minggu toh berarti statusnya? Iya. Belum ada boyongan ke PRKJ? Belum tahu juga. Oh, lah piye toh kamu itu ya. Kalau di tempat saya kelihatannya PRKJ dan PPKJ, jadi yang remaja dan pemuda itu kemarin sudah onsite pertama kali. Ya. Ya walaupun di gedung gereja karena harus prokes. Belum boleh pergi keluar. Cari tempat di luar atau di rumah-rumah pemuda belum boleh, tetapi harus di gereja dan ada satgasnya. Begitu. Nah, mungkin teman-teman yang lain yang di gerejanya sudah mulai onsite kan bisa mencari wawasan, tetapi kalau di kita nanti Natalan kelihatannya lebih ke virtual karena Desember tuh masih sekitaran
masih wait and see situasinya. Jadi kalau virtual kan sudah fix, maka bisa disiapkan dengan lebih baik gitu ya. Baiklah ya, kalian update ya di gerejanya masing-masing. Saya tuh posisinya sekarang sudah nanggung juga sih usia kalian ya. Kalian masuk SMP pada waktu pandemi. Kemudian kelas sekarang naik kelas 8 masih pandemi. Jadi status kalian apakah masih siswa sekolah minggu atau PRKJ remaja gitu? Itu perlu dipastikan itu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke, silahkan. Selamat melanjutkan kegiatan kalian hari ini. Semoga lancar dan bermanfaat bagi pertumbuhan kalian. Pertumbuhan keterampilan, pertumbuhan pengetahuan, semuanya ya. Jangan lupa bantu orang tua. Sekecil apapun bantuanmu pasti mereka akan sangat senang. Bye. God bless you. Bye. Bye-bye. Bye.